مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا. إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وقرابته وذريته والبيت الكرام. إلى حضرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. إلى حضرة بقية صحابة رسول الله أجمعين. إلى حضرة العلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهين وإمام المجتهدين والمتفقهين. إلى حضرة الخلفاء الراشدين وإلى حضرة العمل الآمن والتساوي وإلى حضرة سيد الراشدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعمتنا وشيخنا وشيوخنا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشركين ونسأل الله السلامة والشفاعة والمنفعة والبركة والصحة والمنفعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. يا الله يا الله ارحم المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين. آمن المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين. أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المسلمين. صلى الله ربنا على النور المبين. أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hadiyun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Atqi. Bermula ini suatu kitab tentang menyatakan hukum-hukum memerdekakan budak. Jadi al-itqi ini adalah memerdekakan budak. Perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya perbudakan ini memang dulunya ada pada zaman Islam atau pada zaman Nabi itu ada perbudakan. Tapi perlu kita ketahui perbudakan ini bukan bersumber dari syariat Islam atau bukan dari bukan dari hukum Islam. Ya, di dalam tatanan hukum Islam itu enggak ada yang namanya perbudakan. Boleh kita katakan bahwa perbudakan ini adalah warisan daripada zaman jahiliyah. Ya,
Jadi Islam sendiri pada prinsipnya tidak menghendaki dan juga tidak memberikan suatu pengajaran mengenai perbudakan. Malah kalau kita perhatikan bahwa memerdekakan budak itu bagian daripada hukuman. Ya, bagian daripada hukuman. Kalau kita mau simpulkan di sini bahwa pada prinsipnya Islam tidak menghendaki adanya perbudakan. Ya, Islam tidak menghendaki adanya perbudakan. Cuma ini sekali lagi boleh kita katakan bahwa ini bagian daripada tradisi budaya maupun menjadi suatu hal yang memang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum ada Islam ini perbudakan sudah ada. Gitu. Jadi, nah bagaimana nih supaya perbudakan ini bisa hapus, ya, gitu. Ya, salah satunya adalah memasukkan untuk memerdekakan budak itu bagian daripada hukuman. Contoh, kalau ada umpama orang membunuh secara sengaja, kan salah satunya adalah memerdekakan budak, begitu. Atau apalagi ketika orang ada hukuman-hukuman yang lain, salah satu hukumannya adalah memerdekakan budak. Dari sini kita bisa kita pahami bahwa prinsipnya bahwa Islam sekali lagi tidak menghendaki adanya hukum perbudakan, gitu. Ya, maka di sini kita akan sedikit membahas tentang hukum-hukum mengenai pembebasan budak. Ya, kalau zaman sekarang sekali lagi sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Itu tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Ya, di negeri Arab sendiri itu tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Jadi udah terhapus, udah nggak jalan itu yang namanya perbudakan, udah nggak ada, gitu ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan wahwa lugatan makhudun min qaulihim atau kal farqu idza tara wastaqalla. Jadi kata-kata al-itqu, ya, kata-kata al-itqu atau pembebasan itu diambil secara bahasa, diambil dari perkataan mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Arab. Ataqal farqu idza tara wastaqalla. Bebaslah seekor anak burung apabila ia sudah bisa terbang, apabila dia sudah bisa mandiri. Ya, artinya di situ bebas dah. Yang namanya burung kalau jadi bisa terbang sendiri, udah bisa mandiri, udah bisa nyari makan sendiri, bebas sudah dah tuh. Nah, makanya dipakai kata-kata ataqo. Dari sinilah kata-kata al-itqu dipakai atau diambil, gitu. Jadi itqu itu secara bahasa bisa bebas, bisa dijadikan juga mandiri, udah nggak terikat lagi dengan pemilikan yang lain, itu seperti itu. Wasyar'an, dan secara hukum adalah izalatu milkin an adamiyin la ila malikin taqarruban ilallahi ta'ala. Secara hukum yang dimaksud dengan membebaskan budak atau pembebasan adalah hilangnya kepemilikan dari seorang manusia la ila malikin, tidak kepada pemilik yang lain, taqarruban ilallahi ta'ala, karena taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hilangnya ya kepemilikan daripada manusia, itulah yang disebut itqu, memerdekakan. Mau begini, saya punya budak, kemudian budak ini saya bebaskan, berarti budak saya ini sudah terbebas daripada kepemilikan daripada manusia. Itu artinya berarti dia sudah merdeka. Al-itqu namanya, udah merdeka tuh dia. Karena udah kepemilikan manusia udah hilang pada dirinya. Ya, itu namanya udah merdeka. Ya, kalau saya umpama punya seorang budak, si A, katakan budak saya. Kemudian saya bebaskan. Tadinya kan saya punya kepemilikan atau dia menjadi milik saya. Dengan adanya pembebasan, maka kepemilikan saya kepada orang tersebut, kepada budak saya tersebut hilang, lenyap. Nah, itulah yang disebut dengan al-itqu, pembebasan, dibebasin artinya. Gitu. Nah, itu taqarruban ilallah. Ya. La ila malikin, tidak kepada pemilik yang lain. Kalau seandainya saya bebasin kemudian jadi milik yang lain, itu namanya belum bebas dia. Gitu, belum bebas. Ya, karena masih cuma berpindah, karena yang namanya budak memang bisa diperjualbelikan zaman dulu. Ya kan, tapi budak itu digaji. Kagak, udah nggak digaji. Ya, budak zaman dulu nggak digaji. Artinya begini, sama dengan benda yang lain.
Kalau kita punya budak bebas, kita mau apain aja, kita mau suruh ngapain kek, mau suruh ngapain kek. Itu aja dianggap binatang aja. Ya makanya sekali ini saya katakan, makanya secara prinsip dasar Islam nggak menghendaki hal tersebut, dan ini bukan bersumber dari hukum Islam, bukan. Islam nggak pernah ngajarin adanya perbudakan, justru Islam dikit demi sedikit menghapus ini. Ini yang kalau makanya bernyara. Iya, kalau zaman dulu itu budak itu seperti barang benda-benda yang lain yang bisa dioper haknya, gitu, dijual bisa, gitu ya, itu bisa diperbudak. Malah kan kalau nggak salah zaman Nabi Yusuf aja itu kan udah ada yang namanya perbudakan. Lah ketika Nabi Yusuf diselamatkan kan dijual sama Raja Mesir pada saat itu menjadi budak. Cuma saking dia ganteng aja kagak dijadiin budak, malah diasuh jadi anak. Itu sama apa namanya Zulaikha gitu. Ya artinya memang perbudakan ini dari zaman seperti itu udah ada prinsipnya. Gitu. Makanya sekali lagi saya katakan ini bukan bersumber dari ajaran Islam. Gitu. Tetapi ajaran Islam berusaha sedikit demi sedikit ya pada saat itu, dan pada saat adanya syariat ini itu menghilangkan budaya hukum atau yang berkaitan dengan perbudakan. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa membebaskan budak bisa menjadi opsi hukum atau menjadi hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak perbuatan yang melanggar hukum. Ya, itu kan tujuannya begitu, biar supaya budak dikit-dikit kapus, bebas gitu. Ya. Guru, kenapa bahasanya masih dipakai? Sekarang, Iya bahasanya. itu budak. Itu kalau orang Aceh budak anak kecil. Oh iya, Budak. ya. Jadi istilahnya, ya. Pakai bahasanya. Jadi ya secara kosakata mungkin sama. Oh sama. Ya, secara kosakata seperti kalau kita ngerti Ipin-Upin kan begitu kan? Iya. Ya, Ipin-Upin kan budak itu anak-anak artinya. Iya bocah sama. Ya, bocah. Nah, artinya secara kosakata budak itu sama, tetapi yang dimaksud budak di sini adalah seorang hamba yang dimiliki oleh orang lain, oleh manusia juga. Itu namanya budak. Gitu ya. Kalau mungkin kita budak ke Malaysia itu mungkin bocah-bocah, anak-anak, budak-budak sini, anak-anak kita anak-anak. Ya artinya secara kosakata gitu ya. Gitu sama mungkin budak juga. Cuma secara pengertian beda. Gitu. Jadi hanya sepanjang kosakatanya aja. Gitu. Ya kalau kita nonton Ibn Upin kan begitu, ya. Ya budak-budak gitu. Teman-teman. Ya, tetapi bukan budak di sini yang dimaksud. Jadi kan dimaksud dengan itu raqabah, membebaskan budak adalah budak seseorang yang dimiliki oleh orang lain, gitu, ya. Nah, makanya budak itu sendiri kan bisa dioper alihkan budak pada saat itu, ya. Terus kita lanjutkan. Ya. Wa kharaja bi adamin at-tayru wal bahimatu fala yasihu itquhuma. Dan dikecualikan daripada kata-kata adami, yaitu manusia, yaitu burung atau bahima, fala yasitkuhuma, maka tidak sah membebaskan keduanya. Jadi kalau burung mah itu enggak masuk. Ya, saya bebaskan burung ini, enggak bisa itu mah. Iya. Itu namanya bukan itku yang di sini. Ya, gitu enggak bisa. Bahima atau namanya binatang ternak, enggak bisa gitu ya, karena bukan manusia. Artinya prinsipnya adalah yang namanya membebaskan di sini adalah membebaskan seseorang manusia dari kepemilikan manusia lain. Intinya begitu. Ya, intinya begitu. Taqarruban ilallah, karena taqarrub mendekatkan diri ibadah kepada Allah. Ya, jadi begitu, ya. Ada juga ya Ustaz. Ada ngatakan burung nggak boleh piara dikandangin jadi budak. Khilaf, ya. Iya. Ada khilaf. Jadi bingung. Ya, khilaf ya. Artinya begini, ya kalaupun kita mau memelihara, ya jangan lupa dia butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya, ya. Dia butuh pasangan, kasih pasangan. Dirawat deh. Gitu, ya. Ya memang menjadi khilafiyah juga, ya asal macam itu. Kalau kita dengar ya ada yang ngatakan Abang, emang yang rawat bener-beneran ya? Iya. Gitu. Padat. Dah. Wa yasihul itqu min kulli malikin zaidil amri wa fi badin naqsi zaidil tasarrufi fi milkihi. Dan sah pembebasan budak dari tiap-tiap orang yang memiliki, yang boleh memerintah
dan pada sebagian daripada naskah kitab zaijat tasarruf yang boleh untuk mentasarrufkan, memanfaatkan si budak fi milki di dalam kepemilikannya. Jadi sah yang namanya yang namanya membebaskan budak dari setiap orang yang memiliki, yang boleh memerintahkan budak tersebut atau boleh memanfaatkan daripada fi milki dalam miliknya. Ya, jadi memang dia memang benar-benar milik yang sah. Gitu, jangan kita ngaku-ngaku ini budak saya padahal bukan budak dia, nggak boleh kalau bukan miliknya. Ya, artinya kalau kita lihat dari sini kan bahwa budak itu memang sesuatu hal yang memang dimiliki secara sempurna. Artinya begini, contohlah kalau kita katakan punya mobil milik kita, berarti kan yang boleh menjual cuma kita, gitu. Ya makanya budak pun begitu, yang boleh membebaskan adalah orang yang memang secara hukum boleh memerintahkan dia, boleh memanfaatkan dia. Gitu, itu orang yang berhak untuk membebaskan. Ya kalau umpama budak saya, enak aja haram mau bebasin aja, jangan nggak punya hak untuk memanfaatkan budak saya. Dia nggak punya hak. Bilal dibeli mahal betul Bilal. Nah itu dia kan Bilal bin Rabah juga termasuk daripada budak. Akhirnya kan ditebus sama Rasulullah. Itu budak itu didapat dari mana? Maksudnya kan Dari biasanya itu dari keturunan. Itu bersertifikat, Bang. Hah? Ya kalau zaman sekarang mah kudu bersertifikat. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin nggak ada yang namanya sertifikat. Beli aja gitu. Iya pokoknya beli aja. Karena saking juga. jujurnya orang gitu ya. Kalau punya dia nggak hak lagi. Ya ini zaman sekarang udah sertifikat jadi serobot gitu. Herman mah kalau budaknya ada 20 ya pasangin PN. Ya mungkin begini mah, kalau anda kita berandai aja ini mah, kalau andai kata perbudakan zaman sekarang masih ada, mungkin ada STNK-nya kali, gitu kira-kira gitu ya. Ya ada surat tanda bahwa ini punya si B begitu, bisa jadi. Karena memang sekali lagi yang namanya budak itu merupakan satu hal yang memang dimiliki gitu dan bisa dioper alih gitu. kalau sampai sekarang mah ya burung aja ada surat. Ya itu dia ya. Jadi kalau dikatakan ada sertifikatnya enggak? Ya zaman dulu makanya enggak ada sertifikatnya ada. Ya kalau zaman sekarang mah andai kata perbudakan masih ada, ya bisa jadi ya, karena itu termasuk hal yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita oper alih begitu. Karena Dan emang bisa orang dijual. pada jujur saking jujur. Ya, iya gitu. Dan sekarang mah kan zaman sekarang udah sertifikat jadi serobot aja zaman sekarang mah. Itu maaf ini ya budak itu kalau zaman sekarang kayak ada yayasannya apa gimana tuh? Kalau Orang sekarang bisa dapetin budak-budak begitu. enggak. TKI itu Bang. Enggak, lain, beda. Gitu, bukan. TKI. Ya gitu, bukan. Kalau zaman sekarang yang TKW itu enggak bisa kita klasifikasikan sebagai budak. Enggak, di zaman itu dapetin budak pada dari mana? Itu yang saya katakan tadi, yang namanya budak itu dulu kan dari keturunan, kemudian juga dari keturunan, kemudian dari silsilahnya dan sebagainya, memang ada kasta-kastanya gitu. Gitu. Nah, gitu. Nah, budak gitu. Nah, kemudian dari budak itu kemudian dia jual lagi, mungkin dia punya anak dan lain sebagainya, menjadi budak juga Oh, gitu. jadi keturunannya budak udah ke budak. Ya kalau saya belum dibebasin, Masih ya, tetap. ya kalau belum dibebasin gitu. Ya kalau udah dibebasin bebas sudah nggak bisa. Ya, gitu. Sekarang juga Ya udah alhamdulillah. Makanya saya bilang dari awal tadi bahwa perbudakan ini sekali lagi bukan bersumber dari Islam. Justru Islam inilah yang kalau kita lihat sejarah yang mencoba untuk menghapus, bukan mencoba lagi, memang bersupaya dikit-dikit untuk menghapus perbudakan ini dengan cara apa? Yaitu tadi dengan caranya digencarkan, apalagi masuk ke dalam hukum fikih di sini. Bagaimana cara membebaskan budak? Bagaimana budak ini supaya bebas? Kalau bebas semata-mata kan sulit mungkin orang. Makanya ketika orang punya budak, nah itu membebaskan budak kalau seandainya dia melanggar hukum bisa dijadikan salah satu solusi untuk hukumannya dengan membebaskan budak. Gitu. Jadi yang pengen saya tekankan di sini jangan sampai kita salah persepsi dia bahwa Islam itu kok ada perbudakan, bukan dari Islam, justru Islam lah yang menghapus perbudakan gitu ya. Islam mah nggak ada yang namanya budak dan lain sebagainya, nggak ada gitu ya, nggak ada gitu, nggak ada yang namanya Islam mengajarkan harus perbudakan dan lain sebagainya. Justru kalau kita lihat dari hukumnya dan dari sejarahnya bahwa sekali lagi Islam itu memang sama sekali tidak sesuai dan tidak mengembangkan atau tidak membiarkan adanya perbudakan gitu ya. Nanti kita lihat lagi sejarah perbudakan itu bagaimana ya. Jadi intinya ya
perbudakan zaman sekarang sudah tidak ada. Kalaulah memang ada tenaga kerja wanita yang ke sana, itu tidak bisa dikategorikan sebagai budak gitu ya, karena mereka dibayar secara profesional gitu. Sedangkan budak zaman dulu memang gak digaji gitu, nggak ada digaji, nggak ada upah gitu. Memang yang namanya dia memang tugasnya buat kerja ya kerja udah. Masih ada juga yang begitu nggak digaji diseksa. Nah, itu dia. Budak yang begitu. Gitu ya, makanya kadang-kadang emang Iya. bahasa itu jadi bahasa juga. Wah, kagak mau dibudakin. Oh, Iya. Akhirnya apa? Disuruh kerja juga, gaji kagak ya, namanya dibudakin kita. Gitu. Gue ambil bahasa dari situ bayar itu. Gitu. Gua kagak mau aku lu budakin gua aja lu ya. Gitu kan. Emang gua budak lo. Gitu. Emang jadi peribahasa kalau sekarang. Bahasa. Nah, emang gua budak lo gitu kan. Suruh-suruh. Disuruh mulu. Gitu. Kagak. Oke, aja ya. Dah. Fala yasiut itqo ghaira daji tasarrufi, maka tidak sah pembebasan selain daripada orang yang boleh mentasarrufkan daripada budak tersebut. Kasabiyin seperti anak kecil, wa majnunin dan orang gila, wa safihin dan orang yang boros. Wa qauluhu wa yaqul itqu bi sarihil itqi. Dan perkataannya dan terjadilah pembebasan budak dengan sebab jelasnya sarihnya pembebasan. Kadzalika fi badin nasi, seperti itulah pada sebagian daripada naskah kitab wa fi ba'diha wa yaqa'u bi sarihi itqi, dan sah yang namanya pembebasan dengan sarihnya itqi, dengan jelasnya pembebasan tersebut. Wa'lam anna sarihahu al-itqa anna sarihahu al-i'taku wa tahriru. Dan ketahuilah bahwasanya jelasnya pembebasan itu dengan menggunakan i'tak, pembebasan, wa tahrir, atau membebaskan juga. Sebenarnya antara i'tak dan tahrir ini hampir sama ya, sama-sama membebaskan. Artinya begini, membebaskan budak itu ya sah dengan kata-kata yang jelas. Kata-kata yang jelas itu adalah dengan kata-kata melepaskan, seperti tahrir ini bisa diartikan melepaskan, atau itak itu memerdekakan. Itu umpama saya merdekakan engkau. Nah, itu jelas tuh. Atau saya lepaskan engkau. Itu namanya jelas tuh kata-kata yang seperti itu. Ya, itu. Jadi dengan kata-kata yang jelas, yang sorry, ya. Wa ma tusrabu minhuma, dan kata-kata yang ditasrifkan daripada keduanya, daripada kata-kata itak dan tahrir. Ka anta atiqun au muharrarun. Seperti contohnya yang saya contohkan, anta atikun, kamu merdeka. Oh, anta muharrarun, kamu sudah terlepas, sudah terbebas, gitu. Nah itu jelas tuh, ya. Dengan kata-kata tersebut, orang tersebut udah lepas dari perbudakan, udah merdeka dia, gitu. Wala farqa fi hadhi baina hazilin wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan pada ini di antara hazilin. Hazilin itu gurau, bercanda, dan pada lainnya. Artinya kalau kita lihat di sini, kalau seandainya bercanda walaupun bercanda doang, tapi kata-katanya sorry jelas kayak tadi anta muharrarun atau anta atikun, walaupun dia bercanda udah bebas. Oh, jadi ya selalu mengucapkan. Iya, walaupun bercanda tapi dengan kata-kata yang sorry. Jelas tadi. Gitu, dengan kata yang jelas anta harirun atau anta muharrarun atau anta atikun, ya kamu sudah merdeka, kamu sudah bebas, walaupun itu dengan kata-kata yang hasil, bercanda, bergurau, udah jadi bebas. Sama juga lu mau bicara sama bini mau bicarain. Nah iya, saya mau ngomong, ya hampir mirip sama kata-kata talak, Iya, masalah. bercandanya jadi gitu, tapi yang jelas sorry, tapi yang jelas, artinya kata-kata yang memang jelas, bukan kinayah, bukan kiasan. Kalau kiasan beda lagi. Kalau dia menggunakan kata kiasan, harus dilihat tuh niatnya buang apa, kan gitu. Sama dengan tolak juga begitu kan. Kalau emang niat pakai kata-kata kiasan, kan harus dilihat niatnya. Sama dengan membebaskan budak ini. Kalau kata-katanya sorry, jelas, pasti kata-katanya pembebasan atau melepaskan. Kalau dia pun bergurau, itu jadi bebas. Tapi kalau dia pakai kata-kata kinayah atau kiasan, itu harus dilihat dulu niatnya, butuh niat. Gitu ya. Gitu. Jadi Itu dikasih tanda apa gimana, Bang? apa? Kalau udah dibebasin. Udah dibebasin. Iya, ya takutnya ntar yang sebelah sono, kampung sono masih ngomong budak. Kalau yang itu saya kurang paham juga. Yang mungkin Mau dikitin topo yang saya. mungkin Stempel. ada semacam budaya atau ada semacam suatu
tradisi mungkin yang orang tahu bahwa ini budak sudah bebas gitu. Pengumuman kali Ya apa pengumumannya, apakah mungkin kayak tadi ada capnya atau gelang, kita nggak tahu juga yang gitu ya. Yang itu saya belum tahu seperti itunya. Tapi yang jelas kalau kita ngelihat dari tata cara pembebasan di sini, bahwa kalau orang menggunakan dengan kata-kata yang sorry, yang jelas, ya baik dia itu dalam keadaan bergurau, apalagi sungguh-sungguh, itu udah sah jadi jam bebas. Ya umpama saya punya budak, saya bergurau, ya anta atiqun, ya kamu merdeka udah. Nah, walaupun saya bergurau doang juga bebas sudah. Atau anta muharrarun, ya kamu sudah bebas. Nah, udah lepas. Sekalipun saya bercanda, karena itu jelas kata-katanya, sorry, bukan kinayah, bukan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Wala yahtaju sarihu ila niyatin, dan tidaklah berhajat kata-kata yang jelas tadi kepada niat. Artinya kalau kata-katanya jelas, nggak perlu dia niat, nggak perlu dilihat niatnya lagi gitu. Yang saya katakan tadi, kalau umpama dia kata-katanya jelas, dia bergurau aja jadi membebaskan. Mau niatnya bagaimana itu nggak jadi pertimbangan, karena kata-katanya jelas. Maka tidak berhajat kata-kata yang jelas kepada niat. Wa yaqaul itqaidan bi ghairi sari, ya kama qala wal kinayatu ma'an niyah. Dan terjadi juga pembebasan budak ya dengan kalimat yang enggak sari, yaitu dengan kata kinayah, sebagaimana perkataan Syekh Musani wal kinayatu ma'an niyah, yaitulah lafaz kinayah bersama adanya niat. Artinya begini, membebaskan budak bisa dengan kata-kata yang sorry, dengan lafaz yang atau dengan kata-kata yang kinayah, kiasan. Kalau dia menggunakan kata-kata yang sorry, maka enggak membutuhkan niat. Kalau dia pakai kata-kata kinayah, maka perlu dilihat adanya niat di situ. Kakauli sayyidi li abdihi la milkali alaika. Seperti kata seorang tuan kepada budaknya, tidak ada kepemilikan bagiku atas engkau. Ini kan masih kinayah. Enggak ada kepemilikan atas bagiku atas kamu. Ini kan masih kinayah nih, masih samar. Maksudnya apa gitu? Atau dikatakan la sultana li alaika, tidak ada kekuasaan bagiku atas engkau. Ini kan menjadi sesuatu hal yang masih kinayah juga gitu. Artinya masih kiasan, masih multitafsir lah bahasanya begitu. Makanya kalau pakai menggunakan bahasa semacam ini ya, maka itu perlu adanya niat. Apakah lafaz yang dia keluarkan tadi niatnya untuk membebaskan budak atau tidak? Contoh kalau orang mengatakan la milkali alaika, tidak ada kepemilikan bagiku atas engkau. Dia ngomongnya sama budak begitu, sama budaknya. Ya ini kan kalimat yang kinayah. Maka dilihat dulu. Kalau memang niatnya memang bukan untuk membebaskan, maka tidak jadi bebas tuh budak. Tapi dengan kalimat ini dia niatnya memang untuk membebaskan, ya maka jadilah gitu ya. Kecuali tadi kalau sorry, ya kalau sorry udah nggak perlu pakai niat lagi gitu. Atau la sultana li alaika, tidak ada yang namanya kekuasaan bagiku atas engkau ya. Intinya adalah membebaskan budak bisa dengan lafaz yang sorry, bisa dengan lafaz kinayah. Kalau dia pakai lafaz yang sorry, maka tidak membutuhkan niat. Kalau pakai lafaz yang kinayah, maka dia membutuhkan adanya niat ya gitu. Jadi wanahul dzalika, dan selain daripada demikian itu. Wa idza ataqa ya jaizat tasarruf ya ba'du abdin masalan ataqa alaihi jami'ahu wallahu alam bisawab wa ilahi rahmatu wa ma'ad. Bismillah sekalian ya. Insyaallah mudah-mudahan. Ini udah alhamdulillah. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa sayyidina bil hasanati wa hamdi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna min yanfa'una. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'a al-batila batila wa arzuqna ijtinaba.
مرحبا